Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Aura Salma Ali Dan saya Rashmani Azira akan mempresentasikan materi tentang akar historis psikologi perkembangan dan teori belajar serta kedudukan psikologi perkembangan dan teori belajar dalam lapangan pendidikan agama Islam. dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar dengan dosen pengampu Bapak Imran Rasyid. Baik, sebelum memasuki materi akar historis psikologi perkembangan dan teori belajar, marilah kita pahami dulu makna istilah-istilah tersebut. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari atau membahas proses jiwa atau mental serta tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya. Sementara itu, perkembangan menunjukkan perubahan yang bersifat tetap, konstan, dan tidak dapat diulangi kembali. Sehingga, psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari perubahan tetap dalam proses mental dan perilaku seseorang sepanjang hidupnya, terutama dalam berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Teori belajar muncul sebagai respons terhadap adanya perkembangan suatu individu. Teori belajar menjelaskan bagaimana siswa dapat belajar, apa saja yang dapat memenuhinya, dan metode mana yang paling efektif di dalamnya. Kemudian, jika kita tarik ke belakang, perhatian terhadap perkembangan anak sudah ada sejak zaman filsuf, yaitu sejak zaman Yunani dan Romawi. Namun di zaman tersebut belum ada studi ilmiah, belum banyak, sehingga tidak banyak literatur yang membahas tentang hal tersebut. Kemudian, di sini Plato berpendapat bahwasanya potensi seseorang ditentukan oleh keturunannya. Artinya apa? Artinya anak lahir dengan bakat tertentu yang bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengasuhan. Tetapi berbeda dengan John Locke pada akhir abad 17 yang mengemukakan bahwa pengalaman dan pendidikan sangat menentukan perkembangan suatu anak. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya anak itu seperti tabula rasa atau kertas kosong, sehingga anak tidak membawa apa-apa ketika ia lahir di dunia ini, dan peran orang tuanya lah yang sangat membentuknya. Nah, jadi bisa dikatakan di sini bahwa anak bersifat pasif. Sementara itu, bertolak belakang dengan John Locke, Rousseau pada abad 18 melihat anak sebagai makhluk yang aktif sejak lahir dan sudah memiliki potensi moral. Nah, tugas pendidikan di sini adalah menemukan potensi-potensi tersebut. Apabila di sini terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut berasal dari lingkungan di sekitarnya. Nah, adanya perbedaan-perbedaan inilah yang akan menjadikan objek kajian dari teori psikologi perkembangan. Nah, sampai sekarang pun kita masih sering mendengar bukan bahwasanya masih terdapat perdebatan apakah anak pintar karena faktor bawaan atau karena lingkungan. Nah, jadi ternyata pemikiran ribuan tahun yang lalu itu masih relevan dengan diskusi pendidikan pada hari ini. Kemudian memasuki abad 19. Nah, ini mulai muncul penelitian ilmiah. Charles Darwin pada abad 19 mempublikasikan karyanya yang salah satunya berjudul Origin of the Species yang kemudian mendorongnya untuk mempelajari anak. Nah, beliau meneliti anaknya sendiri, kemudian mencatatnya dan menyimpulkannya. Sehingga beliau dapat menegaskan bahwasanya anak adalah sumber informasi tentang sifat manusia. Kemudian Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama yang menjadikan psikolog sebagai suatu disiplin ilmu.
dan memperkenalkan metode eksperimen untuk mempelajari pikiran manusia. Nah, dari dasar ini, G. Stanley Hall menyusun teori rekapitulasi. Apa itu teori rekapitulasi? Teori rekapitulasi adalah teori yang menyebutkan bahwasannya tahapan perkembangan anak mencerminkan sejarah perkembangan manusia. Nah, kemudian dilanjutkan pada abad 20. Nah, ini muncul teori-teori besar seperti Watson dengan teori behaviorismenya yang menjelaskan bahwasannya perkembangan anak melewati proses classical conditioning atau pembiasaan. Freud dengan teori psikoanalisis menekankan bahwasannya pengalaman masa kecil sangat berpengaruh terhadap kepribadian ketika ia dewasa. Kemudian ada Jean Piaget juga dengan teori kognitif yang mengemukakan bahwasannya perkembangan itu ditentukan oleh lingkungannya. Nah, dengan banyaknya teori yang muncul, maka cakupan psikologi anak berkembang menjadi psikologi perkembangan. Nah, dari perjalanan panjang tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya perkembangan anak berasal dari spekulasi para filsuf, kemudian memasuki ranah ilmiah, dan pada akhirnya menjadi ilmu-ilmu modern yang kita kenal sampai hari ini. Nah, setelah melihat perjalanan sejarahnya, pertanyaan berikutnya adalah teori-teori apa saja yang lahir dari perjalanan panjang tersebut? Mari kita masuk ke pembahasan 4 teori perkembangan. Yang pertama, ada teori psikoanalisa dari Freud. Freud menyebutkan bahwasannya kepribadian anak dapat terbentuk dari konflik psikologis yang ia alami sejak dini. Pengalaman masa kecil inilah yang sangat menentukan perilaku ketika ia dewasa. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini adalah ada seorang anak kecil yang sering ditakuti dengan cerita-cerita hantu. Nah, dia bisa tumbuh menjadi seorang anak itu yang penakut di tempat yang gelap. Nah, tetapi sebaliknya, ada anak yang sering dipuji ketika ia berhasil, maka ia akan tumbuh lebih percaya diri dalam mencoba hal-hal baru. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya anak tersebut menjadi lebih percaya diri, lebih berani untuk merealisasikan apa yang ia inginkan. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama. Apakah ada pengalaman masa kecil dari kita yang masih memengaruhi diri kita sampai hari ini? Nah, kemudian yang kedua adalah teori kognitif. Piaget menjelaskan bahwasannya anak belajar melalui tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Sedangkan Vygotsky menekankan bahwasannya peran bahasa, budaya, dan interaksi sosial sangat mempengaruhi perkembangan anak. Contohnya seperti ini. Ada anak usia 5 tahun yang lebih cepat berhitung jikalau menggunakan perumpamaan, permisalan, benda-benda konkret seperti kelereng atau mainan-mainan lainnya dibandingkan hanya melihat angka-angka abstrak yang ada di papan tulis misalnya atau yang ada di buku tulis. Kemudian berlanjut pada remaja, mereka mulai bisa memahami konsep abstrak seperti keadilan dengan cara apa? Dengan cara berdiskusi. Pada tahap remaja inilah mereka bisa mulai memahami konsep yang abstrak seperti keadilan atau kebebasan melalui diskusi dan perbandingan situasi yang nyata. Inilah yang menjelaskan kenapa cara belajar anak SD, SMP, dan SMA itu sangat-sangat berbeda. Kemudian yang ketiga ada teori behaviorisme. Banyak tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang teori behaviorisme ini atau teori behavioristik ini, seperti Ivan Pavlov, Thorndike, Watson, dan Skinner. Tetapi dari semuanya tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya perkembangan anak bisa dipelajari melalui sebuah stimulus dan adanya respon. Jadi seperti hubungan timbal balik. Nah, perilaku dapat dibentuk melalui pembiasaan dan penguatan. Contohnya seperti ini, ada seorang siswa yang diberi hadiah
setiap kali ia menyelesaikan tugasnya, atau setiap kali ia dapat nilai yang sempurna di salah satu mata ujian. Nah, dengan hal tersebut, anak akan lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas berikutnya, lebih termotivasi lagi untuk mengerjakan ujiannya, bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga ia bisa memperoleh nilai sempurna seperti yang sebelumnya. Contoh yang kedua, ada anak kecil yang terbiasa mencuci tangan sebelum makan. Nah, di sini mungkin karena faktor selalu diingatkan orang tuanya, selalu dicontohkan. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwasannya perilaku yang diulang-ulang dengan penguatan positif akan menjadikan sebuah kebiasaan. Apalagi seorang anak adalah peniru ulung ya. Jadi di sini penguatan positif atau perilaku yang diulang-ulang itu sangat diperlukan. Kemudian yang keempat adalah teori etologi dari Lawrence. Di sini Lawrence berpendapat bahwasannya manusia juga memiliki dasar naluriah. Ini mirip seperti hewan, tetapi di sini konteksnya manusia cenderung lebih mempertahankan diri ya, atau bertindak agresif. Contohnya seperti ini, bayi menangis keras ketika ia ditinggalkan oleh ibunya. Nah, tapi kan sebenarnya bayi tidak pernah diajarkan untuk itu. Atau ada anak kecil yang meniru bahasa orang tuanya secara spontan, tanpa ada yang menyuruh, tanpa diajarkan. Nah, berarti itu tandanya kuatnya peran naluri dalam perkembangan manusia. Nah, dari keempat teori ini kita bisa melihat bahwasannya perkembangan manusia itu dipahami dari banyak sisi. Ada yang menekankan pengalaman masa kecilnya, ada yang menekankan proses berpikirnya, ada yang menekankan pembiasaannya, dan ada juga yang menjelaskan naluri-naluri dasar pada manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Teori belajar ada 5. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua yaitu teori kognitivisme, yang ketiga yaitu teori konstruksivisme, yang keempat yaitu teori humanisme, dan yang terakhir teori sosial kognitif. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Secara garis besar, teori behavioristik menjelaskan bahwa perilaku manusia dapat diprediksi dan dipahami dengan mengamati serta mengukur tindakan yang terlihat. Ivan Pavlov adalah salah satu tokoh penting dalam teori ini. Teori ini menekankan hubungan antara rangsangan dari lingkungan atau stimulus dan reaksi yang muncul dari individu. Prinsip-prinsip belajar dalam teori ini sering digunakan untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang artinya, teori ini menekankan perilaku manusia bisa dipahami dengan melihat apa yang tampak dari luar, yaitu tindakan yang bisa diamati. Teori ini dipengaruhi stimulus dari lingkungan dan respon yang diberikan. Jadi, belajar dianggap berhasil jika terjadi perubahan perilaku yang bisa dilihat, bukan hanya sekedar pikiran atau perasaan yang tidak tampak. Contohnya yaitu ketika seorang murid yang rajin menjawab pertanyaan, dia diberi pujian atau hadiah, maka murid menjadi lebih semangat untuk menjawab pertanyaan lagi. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori ini menekankan peran aktif individu dalam mengasimilasi, mengolah, dan menggunakan informasi dari lingkungan mereka untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru. Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jeremy Brunner adalah beberapa tokoh penting dalam pengembangan teori ini. Teori ini menekankan pada cara seseorang menerima, mengatur, dan memanfaatkan informasi dari sekitarnya untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman yang baru. Yang artinya, teori ini menekankan tentang bagaimana seseorang berpikir dan memahami. Teori ini dianggap aktif jika bisa mengolah informasi, menghubungkannya dengan pengetahuan lama, lalu membangun pemahaman baru.
Contohnya yaitu saat guru menjelaskan pecahan, siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga mengaitkan dengan pengalaman membagi kue atau permen sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses kognitif yang kompleks dan pemikiran yang aktif, dan bahwa pengetahuan diciptakan secara unik oleh setiap orang. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran konstruktivistik melibatkan konstruksi pengetahuan baru melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Yang artinya, teori ini melihat belajar sebagai proses membangun pengetahuan sendiri. Seseorang tidak hanya menerima informasi, tapi aktif mencoba, berpikir, dan berdiskusi dengan orang lain atau mengamati lingkungannya. Contohnya, ketika siswa belajar tentang ekosistem, bukan hanya dari buku, tapi juga dengan mengamati kolam atau taman, lalu berdiskusi dengan teman untuk menyimpulkan bagaimana tumbuhan, hewan, dan lingkungan saling berhubungan. Yang keempat yaitu teori humanisme. Teori ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang penuh kreativitas, memiliki kebebasan, serta mampu mengatur dan mengendalikan hidupnya sendiri. Teori ini juga menyoroti pentingnya pengalaman pribadi dan cara seseorang memahami dirinya serta dunia di sekitarnya. Dikembangkan oleh Maslow dan Carl Rogers, teori ini memberikan pengaruh besar dalam bidang pendidikan, pengembangan diri, dan manajemen organisasi dengan menekankan potensi manusia, kesadaran diri, dan hubungan yang baik antar individu. Dengan artian, teori ini menekankan bahwa belajar harus berpusat pada manusia sebagai individu yang bebas, kreatif, dan unik. Setiap orang punya potensi, kebutuhan, dan tujuan hidup yang berbeda, sehingga pendidikan sebaiknya membantu mengembangkan diri, bukan hanya menguasai materi. Contohnya, ketika guru memberi kesempatan, siswa memilih cara belajar paling nyaman, misal lewat diskusi, praktek, proyek aktif, atau yang lainnya, agar mereka bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir yaitu teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif diperkenalkan oleh Albert Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor sosial, pikiran, dan lingkungan sekitar. Teori ini menyoroti bagaimana seseorang belajar dengan mengamati orang lain, meniru tindakan mereka, serta membentuk keyakinan, motivasi, dan pandangan melalui proses berpikir. Penerapan teori ini dalam pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Artinya, teori ini menjelaskan bahwa manusia belajar banyak hal dengan mengamati orang lain. Seseorang bisa meniru perilaku, sikap, atau keterampilan yang dilihatnya, lalu mengolahnya dengan pikirannya sendiri sebelum mempraktikannya. Contohnya yaitu seorang anak belajar bermain bola dengan melihat temannya, lalu mencoba menirunya sampai dia berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang ketiga, yaitu kedudukan psikologi perkembangan dan teori belajar dalam lapangan pendidikan agama Islam. Psikologi perkembangan dan teori belajar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan agama Islam. Psikologi perkembangan memberikan kerangka untuk memahami dan menyesuaikan proses pendidikan sesuai dengan tahap psikologis dan spiritual siswa. Sedangkan teori belajar menyediakan pendekatan dan metode pembelajaran yang efektif untuk mentransfer nilai-nilai Islam secara tepat
dan menyeluruh dalam membentuk karakter dan spiritualitas siswa. Kedudukan psikologi dalam pendidikan Islam tidak terlepas dari ketiga dasar psikologi pendidikan agama Islam, yaitu peran psikologi dalam memberikan pengaruh pada aspek jasmaniah, aspek nafsiyah, dan aspek rohaniah. Dalam hal ini ada beberapa peran yang dapat disimpulkan. Yang pertama yaitu psikologi sebagai biososio-psikis spiritual. Peran psikologi dalam pendidikan agama Islam sebagai biososio-psikis spiritual, di mana ketika aspek psikologi pendidikan Islam dasar menjadi pengetahuan untuk diterapkan dalam pembentukan seseorang, sehingga manusia mampu mengakui seluruh sesuatu pada hidupnya, baik unsur biologis, sosial, lingkungan, dan Tuhan. Disampaikan oleh Mansir 2018 yang menyatakan psikologi dan pendidikan Islam tak terpisahkan karena keduanya saling terkait. Dengan pengakuan pada ketiga aspek tersebut, seseorang akan menempuh jalan awal pengenalan diri dengan baik. Maksudnya, peran psikologi dalam pendidikan agama Islam adalah membentuk manusia secara menyeluruh melalui tiga aspek utama. Yang pertama yaitu aspek jasmania, artinya menjaga dan mengembangkan fisik agar sehat untuk bisa belajar dan beribadah dengan baik. Yang kedua yaitu aspek nafsiyah, artinya mengatur jiwa, emosi, dan motivasi agar mampu mengendalikan diri. Yang ketiga yaitu aspek rohaniah, artinya menumbuhkan iman dan hubungan dengan Allah. Ketiga aspek ini menyatu sehingga manusia bisa hidup seimbang dan berkembang secara utuh. Arti dari biopsikis spiritual sendiri, bio yaitu biologis, artinya memahami kebutuhan fisik agar bisa sehat dan ibadah dengan baik. Sosio yaitu sosial, yang artinya membimbing manusia agar bisa berinteraksi dengan orang lain secara harmonis. Yang ketiga yaitu psikis, artinya membentuk kepribadian, emosi, dan pola pikir yang positif. Yang terakhir yaitu spiritual, yaitu menumbuhkan kesadaran akan Tuhan sehingga hidup lebih bermakna. Dengan menyatukan aspek ini, pendidikan Islam membentuk manusia yang seimbang dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama, dan Allah. Yang kedua yaitu psikologi sebagai pembentuk karakter. Peran psikologi dalam pendidikan Islam penting dalam membentuk karakter Islam seseorang. Sebagaimana dijelaskan Lestari tahun 2011, melalui pendidikan Islam, fitrah dan lingkungan dasar seseorang dapat membantu membentuk nilai-nilai baik dalam kehidupan yang memengaruhi perilakunya. Artinya, nilai-nilai Islam memberikan model bagi kegiatan yang mengarah pada perilaku dan sikap positif dalam diri seseorang. Aspek fisik juga memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan psikologis ini. Artinya, peran psikologi dalam pendidikan Islam adalah membantu membentuk karakter Islami seseorang. Dengan bimbingan nilai-nilai Islam, fitrah manusia dan pengaruh lingkungan dapat diarahkan untuk menumbuhkan sikap dan perilaku positif seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Pendidikan Islam menjadi pedoman agar manusia tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak baik. Yang ketiga yaitu psikologi sebagai pembentuk spiritualitas. Peran psikologi dalam pendidikan Islam berpengaruh terhadap pembentukan spiritualitas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hadi tahun 2018 yang menekankan pentingnya psikologi dalam pendidikan Islam. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa psikologi berperan
dalam pendidikan Islam karena mampu menanamkan kesadaran yang didasarkan pada nilai-nilai batin atau nilai-nilai pribadi. Yang artinya, peran ini dalam pendidikan Islam adalah memperkuat spiritualitas seseorang. Dengan pendekatan psikologis, nilai-nilai batin seperti ikhlas, sabar, dan tawakal bisa lebih mudah dipahami, dirasakan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu membentuk pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Teori belajar dalam pendidikan agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai landasan proses pembelajaran yang tidak hanya bertujuan memenuhi aspek kognitif, tetapi juga spiritual dan akhlak. Dalam pandangan pendidikan agama Islam, belajar dipandang sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam, sehingga ilmu yang diperoleh harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, teori belajar dalam konteks pendidikan agama Islam mengintegrasikan aspek keimanan, moral, dan penguasaan ilmu pengetahuan secara harmonis tanpa memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Kedudukan teori belajar ini juga mencerminkan pandangan optimis terhadap potensi dasar manusia dan lingkungan yang berpengaruh signifikan dalam proses pembentukan individu. Teori-teori belajar Islam menyatakan bahwa metode yang digunakan akan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dan bermakna bila didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, dan hasilnya dapat selalu diperbaiki dengan teori baru bila ditemukan lebih efektif. Selain itu, penerapan teori belajar seperti behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik sangat didukung untuk membentuk karakter, membangun pemahaman konseptual, serta memperkuat pengalaman dan interaksi dalam pembelajaran agama Islam. Hubungan antara teori belajar dan perkembangan psikologi sangat penting untuk dipahami oleh setiap calon guru PAI. Dengan mempelajari psikologi pembelajaran PAI, guru akan lebih mudah, lancar, dan termotivasi dalam melaksanakan tugas mengajar. Psikologi pembelajaran PAI tidak hanya memberikan pemahaman tentang berbagai teori belajar, sistem pendidikan, dan masalah psikologis yang dialami siswa, tetapi juga mempelajari perkembangan anak dari masa kanak-kanak hingga remaja. Menguasai ilmu psikologi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap guru. Pengetahuan psikologi yang mendalam menjadi dasar untuk guru PAI dalam menjalankan proses pembelajaran secara efektif. Inti dari materi ini menjelaskan bahwa pembelajaran PAI akan lebih berhasil jika metode yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Teori belajar seperti behavioristik, kognitif, konstruktivistik, humanistik bisa membantu guru dalam membentuk karakter, memberikan pemahaman, serta memperkuat pengalaman belajar siswa. Psikologi pembelajaran PAI berperan penting karena memberi panduan tentang cara belajar, sistem pendidikan, serta perkembangan siswa. Dengan memahaminya, guru bisa lebih efektif mengajar dan menyesuaikan diri dengan kondisi psikologis peserta didik. Kesimpulannya, guru PAI wajib menguasai psikologi agar pembelajaran agama lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kesimpulan dari seluruh materi yang telah kami sampaikan yaitu psikologi perkembangan berawal dari perbedaan pendapat para filsuf, kemudian memasuki ranah ilmiah, hingga pada akhirnya berkembang menjadi teori modern yang kita kenal hingga saat ini. Teori psikologi perkembangan meliputi teori psikoanalisa, teori kognitif, teori behavioristik, dan teori etologi.
Sedangkan teori belajar terdiri dari teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruksivisme, teori humanisme, dan teori sosial kognitif. Kedudukan psikologi perkembangan membantu memahami proses pendidikan sesuai tahap psikologis serta spiritualitas siswa. Sementara itu, teori belajar menyediakan metode yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam pembentukan karakter dan spiritualitas mereka. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.